Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillah tahiyatan ahlil jannah tahiyatan barakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkaha maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Banyak dari kenikmatan tersebut yang tidak kita sadari. Dan masih lebih banyak lagi dari yang tidak kita sadari itu yang jarang kita syukuri. Maka wajarlah jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu untuk bersyukur. Nah, kita berdoa, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sedikit itu. Mengelompokkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, yang kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah kenikmatan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat dariku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan waktu dan rizki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tetap berada dalam keimanan dan keislaman sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir kita. Kajian tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Asyari rahimahullahu taala, atau lebih sering disebutnya sebagai kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan pembahasan kita malam hari ini memasuki pembahasan ayat ke-28 dan ayat ke-29. Kita masih ingat pada pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai orang-orang fasik di ayat ke-27 ya. Di ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai orang-orang yang tidak mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mereka mendengar Al-Quran, bahkan mungkin mereka membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, kita lihat banyak itu para Islamolog, ya, orang-orang yang ahli Islam, ya, bahkan orang-orang kafir di antara mereka non-Muslim, mereka Islamolog, mereka fasih berbahasa Arab, bahkan hafal Al-Quran, akan tetapi mereka tidak beriman terhadap Al-Quran. Ya, Islamolog yang paling terkenal di negeri kita ini, di negeri Nusantara, dahulu ada seorang yang namanya Snok Hongronye. Snok Hongronye, orang Belanda yang sempat belajar di Universitas Leiden dan kemudian pergi ke Mekah, pura-pura masuk Islam. Pulang dari Mekah dia memakai sorban, memakai jubah, dan datang ke negeri kita, negeri Nusantara, datang ke Aceh, memperkenalkan diri sebagai Haji Abdul Ghaffar. Dan sesudah misinya selesai, dia kembali ke negerinya, ke Belanda,
dan wafat sebagai seorang kafir, ya, seorang Nasrani dengan membawa nama aslinya lagi Snok Hongronyo. Ya. Snok Hongronyo orang yang fasih membaca Al-Quran, hafal banyak ayat-ayat Al-Quran, fasih berbahasa Arab, akan tetapi kemudian dia tidak beriman terhadap Al-Quran. Jadi tidak semua orang yang mempelajari Al-Quran bisa mengimani Al-Quran. Nah, orang-orang yang mereka belajar Al-Quran tapi tidak beriman pada Al-Quran, disebutkan di ayat ke-26, merekalah orang-orang fasik. Orang fasik yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Karena fasik ada dua macam, ada orang fasik dari kalangan orang beriman, ada orang fasik dari kalangan orang kafir. Itu kemarin sudah kita pelajari. Nah, ayat ini ada kaitannya dengan mengapa sih orang itu bisa kufur kepada Allah. Insyaallah nanti akan kita bahas di ayat 28 dan 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa artinya bagaimana? Bagaimana mungkin? Takfuruna. Ya, ini fiil mudhari dari kafara yakfuru. Artinya kufur. Apa itu kufur, Pak? Kufur mengingkari, arti harfiahnya adalah menutupi. Makanya petani itu disebutnya kafir. Kenapa kafir? Karena petani itu tugasnya adalah menutupi benih dengan tanah. Tanah dicangkul, masuki benih, kemudian ditutup. Nah, pelakunya kafir. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup. Menutup apa? Menutup kebenaran, mengingkari kebenaran. Kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian mengingkari billah, mengingkari Allah, mengingkari keberadaan Allah, mengingkari bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa kuntum, dan keadaan kalian, kuntum itu dari kana. Kana kalau satu orang, kalau banyak kuntum, antum, keadaan kalian. Wa kuntum amwata. Amwata adalah khobarnya kana. Dan keadaan kalian dahulunya mati. Thumma fa'ahyakum. Fa, ya, huruf ataf, kemudian ahyakum. Dialah Allah yang menghidupkan kalian. Thumma, kemudian yumitukum. Dialah Allah yang mematikan kalian. Thumma, kemudian yuhyikum. Dialah Allah yang menghidupkan kalian. Thumma, kemudian ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan kembali. Ya. Huwa, dia. Dia yang dimaksud siapa? Dialah Allah. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan. La, bagi, kum, kalian. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a, apa-apa yang ada di ardi, bumi, jami'a, apa-apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Coba perhatikan, Pak. Dia Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Jadi Allah menciptakan bumi ini bagi siapa, Pak? Bagi kalian, bagi manusia. Subhanallah. Alangkah pemurahnya Allah, alangkah sayangnya Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Allah ciptakan bumi ini khusus untuk manusia. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ciptakan manusia, maka Allah tidak akan menciptakan bumi. Karena Allah ingin ciptakan manusia, Allah kemudian ciptakan bumi. Jadi bumi ini khusus diciptakan lakum, bagi kalian, bagi manusia. Tidak bagi malaikat, tidak bagi jin, tidak bagi hewan, tidak bagi tumbuhan. Bahkan hewan dan tumbuhan serta apa yang ada di bumi ini seluruhnya, ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Subhanallah. Thumma, kemudian istawa. Di sini istawanya bersanding dengan kata ila. Istawa ila. Ya. Kalau istawa ila maknanya adalah qasdun, bermaksud. Kemudian dia Allah bermaksud ilas sama, menuju langit. Fasawwahunna,
maka Allah sempurnakan langit-langit itu sab'a samawat, menjadi 7 lapis langit. Wa huwa, dan dialah Allah, bikulli, dengan segala, syai'in, sesuatu, alim, mengetahui. Allah atas segala sesuatu mengetahui. Ya, di sini lafaznya syai'in. Syai'in ini kalau dalam bahasa Arab, kalau nggak pakai alif lam, berarti dia disebutnya nakirah. Kalau nakirah itu sesuatu yang tak terbatas. Ya, jadi isim itu kata benda dalam bahasa Arab itu ada 2 macam. Ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Kalau ma'rifah itu dia terbatas, dia sudah diketahui. Sedangkan nakirah itu tidak terbatas. Artinya apa? Yang diketahui oleh Allah itu segala sesuatu, tak terbatas. Alim, Allah itu mengetahui. Allah tahu kita duduk di sini. Allah tahu apa yang akan kita lakukan besok. Allah tahu kemana kita akan melangkah besok. Allah tahu apa yang akan kita dapatkan besok. Allah tahu segalanya. Allah tahu masa lalu kita, masa depan kita. Allah tahu apa yang kita sedang pikirkan hari ini. Semuanya Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di muqaddimah, bahwa ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Dan demikianlah kita kalau mempelajari Al-Quran, ada yang namanya munasabah. Munasabah itu keterkaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, atau keterkaitan antara satu surat dengan surat berikutnya. Itu tidak terputus itu. Bahkan subhanallah, ada para ulama yang kemudian mempelajari lagi keterkaitan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat. Bukan hanya sebatas itu, tapi juga ada keterkaitan antara bagian depan surat dengan bagian belakang. Ada keterkaitan antara bagian kedua dengan bagian sebelum akhir surat. Ada keterkaitan antara bagian ketiga dengan bagian ketiga sebelum terakhir. Subhanallah. Nah, coba bayangkan Pak, kalaulah Al-Quran ini datang dari selain Allah, yang menulisnya manusia, kalaulah betul tuduhan orang-orang kafir bahwa yang menulisnya adalah Muhammad, padahal Muhammad huwa ummi, dia adalah orang yang buta huruf, la katib wala qari, beliau tak bisa menulis, tak bisa membaca. Mungkinkah seorang manusia bisa menulis satu tulisan yang demikian sempurna? Susunannya ada kaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, antara satu surat dengan surat berikutnya, antara depan dengan belakangnya, antara sebelum akhir dengan sebelum awalnya. Mungkinkah ada manusia yang bisa menciptakan seperti itu? Subhanallah. Tidak ada. Jadi ketika kita belajar munasabah ayat saja, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya saja, kita sudah bisa ya memastikan bahwa ini datang bukan dari manusia, ini datang dari Rabbnya manusia, ini datang dari penciptanya manusia. Al-Quran ini datang dari penciptanya manusia, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya kita orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang beriman ketika membaca Al-Quran, fazadathum imana, maka bertambah keimanan mereka. Orang kafir ketika baca Al-Quran, maka tidak bertambah iman mereka, hanya sebatas pengetahuan belaka. Maka di ayat sebelumnya kan tadi, ayat ke-26 Allah sebutkan ada perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ada perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, misalnya ada perumpamaan mengenai ba'udah, mengenai nyamuk. Fama fawqaha, bahkan lebih rendah daripada nyamuk. Fa'amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir tidak bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran ini. Sedangkan orang beriman dapat mengambil pelajaran. Orang kafir baca Al-Quran tidak tambah imannya. Orang beriman bertambah imannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah bertambah keimanan mereka ketika mereka membaca Al-Quran, tidaklah bertambah hidayah bagi mereka, bahkan mereka makin sesat ketika baca Al-Quran. Siapa mereka? Al-fasikin, yaitu orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik? Disebutkan di ayat ke-27. Ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. 3 ciri orang fasik ini. Memutus janji mereka dengan Allah, memutus tali silaturahmi, melakukan kerusakan di muka bumi. Maka kalau kita lihat 3 ciri ini,
dengan ciri-ciri ya orang-orang kafir yang disebutkan di ayat-ayat yang lain, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa orang fasik yang dimaksud di ayat ke-28 adalah orang-orang yang dimaksud di ayat ke-27 adalah orang-orang kafir, orang fasik yang kafir. Karena fasik sekali lagi ada dua macam, ada fasik dari kalangan orang beriman. Mereka ini disebutnya apa? Fajir, orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat maksiat. Dia mukmin tapi suka berbuat maksiat, maka disebutnya dia fasik tapi fajir. Fasiknya orang beriman. Ada lagi fasik dari kalangan orang kafir. Ini dia tidak taat pada Allah dan dia kafir. Nah, yang dimaksud di ayat 27 adalah mengenai orang kafir. Maka di ayat ke-28 Allah bertanya, "Kaifa takfurun?" Kok bisa kalian itu kafir? Ya. Billah kepada Allah. Sekarang ini ada orang-orang yang sensitif gitu. Kalau mendengar istilah kafir, jangan sebut kafir. Sebut non-muslim. Sebut non-Islam. Jangan sebut kafir. Itu penghinaan itu. Padahal kita mah biasa-biasa aja gitu disebut sama orang lain. Kalian nih domba-domba yang tersesat, gitu kan. Kalian ini goyim. Orang Yahudi itu menyebut non-Yahudi itu goyim. Apa itu goyim? Goyim itu makhluk yang lebih rendah, lebih hina daripada hewan. Itu goyim. Jadi kita nih yang bukan orang Yahudi disebutnya goyim. Ya. Dan itu biasa-biasa aja. Tapi kenapa mereka sensitif ketika disebut kata kafir? Padahal kata kafir itu adalah kata yang tidak ada makna positif atau negatif sebetulnya. Kafir itu artinya apa? Mengingkari. Ya. Dan di dalam Al-Quran orang beriman juga disebut orang kafir. Kita ini Pak, orang beriman disebut juga orang kafir. Kenapa? Karena di saat yang sama ketika kita beriman, kita kufur juga kepada siapa? Kepada taghut. Ya kan? Apa itu taghut? Taghut segala yang disembah selain Allah. Kita kufur kepada para berhala-berhala itu. Kita kufur kepada tukang-tukang sihir, kepada orang-orang yang mengaku bisa mengetahui masa depan. Kita kufur kepada mereka semua. Kita orang kafir, tapi kafir kepada taghut. Beriman kepada Allah. Sedangkan mereka yang tidak beriman pada Allah, mereka kufur kepada Allah dan beriman kepada taghut. Jadi kata kufur itu sebetulnya kan tidak ada makna positif, makna negatif. Dia kata yang netral gitu. Artinya apa? Mengingkari. Makanya kufur kepada apa dulu? Kufur kepada Allah. Nah ini jelas yang berbahaya. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Kata Imam Nukathir, kaifa tajhaduna wujudahu. Bagaimana mungkin kalian mengingkari eksistensi Allah? Kalian mengingkari keberadaan Allah. Au ta'buduna ma'ahu ghairah. Atau bagaimana mungkin kalian menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Selain kalian menyembah Allah, kalian juga sembah selain Allah. Jadi orang kufur itu, orang kafir itu ada dua macam. Ada orang kafir yang sama sekali menentang keberadaan Allah. Ya. Istilahnya apa? Mulhid, ateis. Ya. Dia sama sekali menentang keberadaan Allah, dia nggak percaya akan adanya Allah, nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ada lagi orang kafir yang kedua, yaitu orang musyrik. Dia menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Ini juga kafir, Pak. Orang-orang kafir Mekah ini masuk kategori yang kedua, masuk kategori orang kafir yang musyrik, orang kafir yang melakukan syirik akbar, syirik besar, ada syirik macam-macam. Syirik yang membuat dia keluar dari Islam adalah syirik akbar, syirik besar. Kalau syirik kecil enggak. Syirik kecil enggak membuat orang keluar dari Islam. Ya, syirik kecil contohnya apa? Riya, syirik kecil. Atau syirik khafi. Syirik khafi itu syirik tersembunyi. Contohnya apa? Kita bilang, kalau saya enggak makan obat ini nih, saya enggak bakal sembuh nih. Berarti kita sebut apa? Kesembuhan itu ada pada obat. Padahal kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dulu Nabiullah Ibrahim berkata, apabila aku sakit maka hanya Allah lah yang menyembuhkanku. Yang menyembuhin kita Allah, bukan obat. Atau kita bilang sama anak-anak kita, kalau bukan karena bapak nih kerja nih cari nafkah nih kalian nggak pada bisa makan. Ini syirik juga Pak. Syirik apa? Syirik khafi tadi, syirik kecil.
Tapi orang yang menyatakan ini nggak langsung keluar dari Islam, enggak. Tapi dia melakukan satu dosa. Ya, karena yang ngasih makan kita siapa? Allah, bukan bapak, bukan kerja, bukan kita. Rizki itu datang dari Allah, bukan dari usaha kita, bukan Pak. Ini prinsip pertama nih dalam kaidah rizki. Rizki itu Allah yang membagikan. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Allah yang maha berkehendak untuk meluaskan rizki kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah lah yang berkehendak untuk menyempitkannya. Jadi rizki nggak ada kaitannya dengan usaha, nggak ada. Tapi bukan berarti kita nggak usah usaha supaya dapat rizki, enggak juga. Allah nyuruh kita bekerja. Tapi kerja kita itu bukan penyebab datangnya rizki, bukan. Bisa difahami nggak Pak? Kerja itu bukan sebab datangnya rizki. Datangnya rizki itu datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kita bekerja karena mentaati perintah Allah untuk bekerja. Kita disuruh kerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita disuruh bekerja. Urusan hasil itu Allah yang tentukan. Kalaulah kerja itu sebanding dengan hasil, harusnya orang yang bekerja lebih keras, hasilnya lebih banyak, gitu kan? Kalau kerja itu sebanding dengan hasil. Tapi ternyata tidak. Ada orang-orang yang kerjanya ringan, hasilnya banyak, ada. Ada, Pak. Saya pernah punya sahabat itu, mungkin saya udah pernah cerita ya. Dalam setahun kan 365 hari. Dia kerja cuma 10 hari. Dia kerja cuma 10 hari dalam setahun. Tapi penghasilan dia 10 hari itu nutup buat kebutuhan dia setahun. Subhanallah. Jadi kerja cuma 10 hari, ya. Berarti 355 hari libur. Ya. Kerjanya cuma 10 hari. 355 harinya libur. Liburnya ngapain? Udah jadi imam di musola, ngajar ngaji anak-anak, udah gitu aja. Kerja cuma 10 hari dalam setahun. Tapi nutup buat kebutuhan dia istri 1, anak 8. Nutup. Subhanallah. Kok bisa? Kerjanya apa? Ada deh. Dan dia sering kasih nasihat ke saya. Akhi, antum kalau mau jadi da'i, ya, berdakwah, antum harus punya galah lebih panjang daripada orang lain. Galah itu kalau kita mau ngambil mangga itu kan pakai galah itu. Orang masih naik ke atas pohon ngambilin mangga, kita pakai galah aja. Orang masih nyari, kita udah dapet. Sehingga waktu antum tuh berkah, bisa untuk lakukan hal-hal yang lain. Kalau orang lain sibuk itu untuk cari rizki, antum sudah dapat itu. Subhanallah, itu nasihat beliau kepada kita. Jadi ada orang yang usahanya sedikit tapi hasilnya banyak. Sebaliknya ada orang yang usahanya banyak hasilnya sedikit. Ada nggak? Banyak, Pak. Ya, banyak. Terus terang itu. Mohon maaf ya. Para karyawan-karyawan di pabrik. Ya, apalagi di kawasan berikat itu ya. Kawasan pabrik itu yang padat itu. Itu banyak yang kerja long shift, Pak. Long shift itu berarti apa? Harusnya kerja 8 jam, 1 shift, dia kerjanya 2 shift langsung. 16 jam, Pak. Bahkan ada yang kerjanya triple shift. Bukan double shift lagi, triple shift, 24 jam nggak tidur. Subhanallah. Tapi apakah dengan mereka kerja keras seperti itu hasilnya juga banyak? Enggak juga. Jadi kerja yang giat tidak memastikan bahwa hasilnya banyak, enggak. Atau kerja yang sedikit memastikan hasilnya sedikit, enggak juga. Banyak sedikitnya rizki tergantung Allah yang meluaskan dan melapangkan, meluaskan atau menyempitkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki. Tapi kita disuruh kerja sungguh-sungguh kerja dengan ikhlas, kerja dengan keras, kerja dengan cerdas. Ya, kita disuruh bekerja. Ya. Jadi kembali kemana tadi? Ini, ya. Orang yang kufur itu ada 2 macam. Ada yang kufur dia mengingkari eksistensi Allah, ada orang yang kufur dia menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah. Ya, tadi termasuk ada yang ya menganggap bahwa dia dapat rezeki itu dari hasil usaha kerjanya. Itu syirik juga, Pak. Syirik apa disebut tadi? Syirik khafi, syirik tersembunyi. Dianggap yang ngasih rezeki itu usaha dia, bukan. Yang ngasih rezeki itu tetap Allah. Nah, Allah bertanya, bagaimana mungkin kok kalian bisa mengingkari Allah?
Wa kuntum amwatan, padahal kalian itu dahulunya mati. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Ai, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya qad kuntum adaman, kalian itu tadinya enggak ada. Fa akhrajakum ilal wujud, lalu Allah keluarkan kalian ke muka bumi ini menjadi ada. Tadinya kalian itu enggak ada, lalu jadi ada. Ya. Dan selain Allah semuanya enggak ada. Selain Allah semuanya itu tidak ada. Satu-satunya yang ada hanya Allah. Selain Allah semuanya itu diadakan. Satu-satunya yang tidak diadakan, yang ada dengan sendirinya Allah. Begitu. Jadi kalau kita melihat sekarang ini ada sesuatu, itu tanda bahwa ada yang mengadakan. Yang mengadakan siapa? Yang maha ada. Siapa? Allah. Gak mungkin kalau semua yang tadinya tidak ada ini tiba-tiba menjadi ada tanpa ada yang mengadakan. Ini memang agak ribet dikit lah. Tapi kalau kita renungi ini, subhanallah, dari sini kita dapat mengambil bukti akan adanya Allah. Kan kita ini semuanya nggak ada, Pak. Semua kita nggak ada. Bahkan langit, bumi semuanya nggak ada. Maka Allah bertanya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun atau mereka yang menciptakan diri sendiri? Ada nggak yang menciptakan dirinya sendiri? Nggak ada. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, langit bumi ada karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan siapa? Apakah manusia yang mengadakan? Enggak, kita nggak pernah mengadakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, langit bumi sebelumnya nggak ada. Kita berasal dari ketiadaan. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, bukankah telah datang atas manusia waktu di mana pada waktu itu dia tidak bisa disebut sebagai satu apapun. Ya, lam yakun syai'an madhkura, kita ini dulu belum punya nama, nggak bisa disebut sebagai apapun. Ya kan? Ketika kita ada di rahim ibunda kita, ya nggak ada namanya, kita mau disebut apa? Nggak ada yang udah dikasih nama Bambang gitu misalnya, nggak ada, ya masih nggak ada apa-apa, nggak ada namanya kita. Lam yakun syai'an madhkura. Kemudian kita lahir dikasih nama, kemudian kita mati hilang lagi nama kita. 1 menit saja sesudah kita meninggal hilang nama kita. Dulunya dipanggil Pak Presiden, dulunya dipanggil Pak Bos, dulunya dipanggil Direktur, fulan, disebut gelarnya. Maka ketika meninggal 1 menit sesudahnya hanya dipanggil apa? Si mayit. Tolong ini mayitnya kita sholatkan dulu, kita mandikan dulu. Sudah tidak ada namanya lagi. Lam yakun syai'an madhkura. Kita ini semua nggak ada. Langit dan bumi ini semuanya nggak ada. Lalu Allah yang mengadakan kita. Kalau Allah nggak ada, nggak mungkin ini ada, nggak mungkin. Semua yang ada di muka bumi ini pasti ada yang mengadakan. Kalau yang mengadakan ini diadakan lagi oleh sebelumnya, pasti yang mengadakan sebelumnya ya adalah sesuatu yang maha ada, yang tidak akan mungkin diadakan lagi oleh sebelumnya. Siapa yang maha ada itu? Allah. Gitu. Ini nyata ini. Hukum sebab akibat ini sesuatu yang nyata. Bahwa segala sesuatu itu harus ada yang mengadakan. Dan kalau ditarik nih segala sesuatu yang mengadakan, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa yang maha mengadakan itu harus satu. Allah. La ilaha illallah. Maka bagaimana mungkin kita bisa berlaku sombong padahal kita ini nggak ada sebelumnya. Kita ini nggak ada. Kita ini miskin sebelumnya kan? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dia dapati engkau dahulunya miskin, fa'aghna, lalu Allah lah yang mengayakan engkau. Apa ada orang lahir sudah punya harta? Enggak ada. Ailan, kita ini miskin semua, enggak punya apa-apa. Yang mengayakan kita siapa? Allah. Dahulu ya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan kelaparan, lapar.
Gak ada makanan di rumahnya. Dia berangkat ke rumah Rasulullah SAW, berharap dia bisa dapat makan dari rumah Rasulullah. Belum sampai ke rumah Rasulullah SAW, tiba-tiba dia lihat dari jauh Rasulullah keluar dari rumahnya. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau mau kemana? Kata Rasulullah, aku mau ke rumahmu ya Abu Bakar. Kenapa? Gak ada makanan di rumahku, aku ingin numpang makan di rumahmu ya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya juga sama, gak punya makanan. Saya mau ke rumah engkau ingin numpang makan juga. Akhirnya kata Rasulullah, kalau begitu mari kita pergi ke rumah Umar. Mudah-mudahan Umar punya makanan. Lihat ini, dua manusia paling mulia dalam sejarah umat manusia. Pernah keluar dari rumahnya siang hari dalam keadaan lapar, gak ada makanan di rumahnya. Akhirnya keduanya berjalan menuju rumah Umar. Belum sampai ke rumah Umar, tiba-tiba mereka lihat berdua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar juga dari rumahnya. Maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar bertanya, wahai Umar, mau kemana engkau? Kata Umar, aku ingin ke rumah Rasulullah, ingin ke rumah engkau ya Rasulullah. Untuk apa? Aku ingin makan di rumahmu. Gak ada makanan di rumah. Masya Allah. Jadi tiga-tiganya kelaparan. Jadi tiga-tiganya sepakat, kalau begitu kita ke rumah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang terkenal kaya. Kita pergi ke sana. Sampailah ke rumah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian bertanya, ada apa ini? Kami ingin numpang makan di rumah kau. Oleh Abdurrahman bin Auf kemudian dihidangkanlah makanan. Beliau menyembelih seekor kambing. Kambingnya sebagian kemudian dibakar, sebagian lagi kemudian digulai. Kemudian dihadirkan ya minuman-minuman yang dingin yang segar. Dihadirkan buah-buahan yang segar. Dihadirkan ya kambing bakar dan kambing gulai itu. Dihadirkan pula roti-roti yang masih segar. Semuanya terhidang di hadapan Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, sisakan sebagian makanan ini untuk Fatimah, putriku. Putriku Fatimah sudah sangat lama sekali memakan makanan seperti ini. Sudah lama gak pernah makan makanan seperti ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat dari Tuhanmu, pasti dia akan bertanya tentang itu. Jadi salah satu nikmat yang nanti akan Allah tanya kepada kita di hari kiamat, nikmat ini, makan. Kita makan, ingat gak bahwa ini makan ini nanti Allah akan tanya. Ini nikmat dari Allah yang Allah akan tanya. Ingat gak kita? Makanya betapa banyak kita nikmat datang dari Allah itu kita gak mensyukuri. Makan enak, itu nikmat dari Allah yang Allah akan tanya. Dan kata para ulama, betapa banyak kehidupan kita ini seperti Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah SAW yang keluar dari rumahnya siang hari dalam keadaan lapar. Bukankah banyak di antara kita yang hidupnya seperti itu? Kita berangkat dari rumah kita, dari kampung halaman kita. Mungkin kita dahulu orang miskin. Dari kampung halaman kita nggak punya apa-apa. Orang tua kita miskin. Dan kemudian kita merantau ke kota. Kita belajar. Kita mencari nafkah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepada kita pintu-pintu rizki. Dan sesudah Allah bukakan pintu-pintu rizki kepada kita, kita lupa. Itu semua datangnya dari Allah. Bukan dari usaha kita. Bukan karena kecerdasan kita. Kalaulah yang paling cerdas adalah yang paling kaya, harusnya para profesor, para doktor itu adalah orang-orang paling kaya di negeri ini. Tapi ternyata tidak. Jadi yang mengayakan kita siapa? Allah. Yang mencukupkan kita Allah. Kita ini tadinya nggak ada, Allah adakan. Miskin, Allah kasih harta, Allah kasih rezeki. Dhalan, nggak tahu apa-apa, bodoh, lalu Allah kasih hidayah, Allah kasih ilmu, Allah kasih petunjuk. Subhanallah, kita tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, lalu Allah adakan. Kok bisa-bisanya kita ingkar kepada Allah? Seakan-akan Allah ingin tanya seperti itu. Bisa-bisanya kita ingkar kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum, lalu sesudah kalian mati Allah hidupkan kalian. Tadinya kita mati, Allah hidupkan. Thumma yumitukum, sesudah kita hidup Allah matikan lagi. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kita akan dikembalikan. Berarti berapa kali kita hidup, berapa kali kita mati, Pak? 2 kali kita mati, 2 kali pula kita hidup. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
ketika membaca ayat dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 11. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata, mereka ini siapa? Penduduk neraka. Penduduk neraka nanti akan berkata kepada Allah di neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana thnataini, sungguh engkau telah matikan kami 2 kali, wa ahyaitana thnataini, dan sungguh engkau telah hidupkan kami 2 kali. Orang kafir baru nyadar itu bahwa mereka mati 2 kali, hidup 2 kali. Orang kafir baru nyadar itu. Ketika kapan? Ketika sudah ada di lembah neraka, mereka baru sadar. Fa'tarafna bidzunubina, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khuruj min sabil, maka adakah jalan keluar, kami keluar dari neraka ini. Ini orang kafir baru sadar seperti itu. Baru sadar bahwa kematian itu 2 kali, kehidupan 2 kali. Orang beriman jangan sampai seperti itu, Pak. Jangan sampai kita baru sadar bahwa kita mati 2 kali, hidup 2 kali ketika sudah ada di neraka. Dari sekarang kita hendaknya sudah sadar bahwa kita dulu mati, sekarang hidup, dan nanti ada mati. Dan nanti ada hidup lagi. Ilustrasinya begini. Dulu kita ketika ada di dalam rahim ibunda kita, mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan lahir. Mungkin kita nggak pernah bayangkan bahwa kita akan lahir, bahwa ada dunia yang berbeda daripada rahim ibunda kita. Mungkin ya. Tapi akhirnya kan kita lahir, kita hidup. Ya. Dan ketika kita hidup, banyak di antara kita yang tidak membayangkan bahwa nanti ada kehidupan sesudah kehidupan ini. Dan barulah nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah, baru kita sadar, oh iya, ada kehidupan lagi sesudah kehidupan ini. Ya. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, iyallati fil Baqarah, yang dimaksud hidup 2 kali, mati 2 kali dan hidup 2 kali adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kalian dulu mati lalu Allah hidupkan. Thumma yumitukum, kemudian kalian dimatikan, thumma yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan lagi. Ya. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Hidup kita berapa lama? Sebentar. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sebentar sekali. Antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Sedangkan kehidupan di akhirat nanti, ya, kana miqdaruhu ka'alfi sanatin, kana miqdaruhu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari, 1000 tahun di dunia. 1 harinya sama seperti 1000 tahun di dunia. 1 hari di sana seperti 1000 tahun di dunia. Bahkan dalam ayat yang lain, khamsi alfi sanati mimma ta'udun, seperti 50.000 tahun kehidupan di dunia. Jadi kehidupan kita yang cuma 60-70 tahun itu sebentar saja dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kita mati nanti, sesudah itu kita dihidupkan. Sesudah itu ada kematian lagi gak? Gak ada. Kita akan hidup terus. Kita akan hidup terus. Entah di surga atau di neraka. Waliya'udzubillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dalam hati kita. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala ceburkan kita ke dalam neraka, kita tidak kekal selama-lamanya dalam neraka. Allah selamatkan kita dan kemudian masukkan kita ke dalam surga. Dan mudah-mudahan surga inilah menjadi tempat tinggal kita yang terakhir ketika kita hidup. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas juga berkata seperti itu. Ketika membaca ayat Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini, qala, kata Abdullah bin Abbas, kuntum turaba. Kalian itu dahulunya adalah tanah. Qabla ay yakhluqakum, sebelum Allah menciptakan kalian. Fahadhihi maitah, maka kalian dalam keadaan tanah ini adalah mati. Thumma ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Fa khalaqakum, lalu Allah ciptakan kalian sebagai manusia. Fahadhihi hayah, maka inilah kehidupan yang dimaksud, kehidupan pertama. Thumma yumitukum, kemudian kalian akan dimatikan. Fatarji'una ilal kubur, lalu kalian akan dimasukkan ke dalam kubur. Fahadhihi maitatan ukhra, maka inilah kematian yang kedua. Thumma yab'atsukum yaumal qiyamah, kemudian kalian akan dibangkitkan di hari kiamat.
fahadhihi hayatun ukhra, maka inilah kehidupan yang kedua. Fahadhihi maitatani wa hayatan, maka inilah dua kematian dan dua kehidupan yang semua kita pasti akan mengalaminya. Fahuwa qawlihi, dan itulah firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ini juga sesuai dengan ayat-ayat Allah yang lain, qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Katakanlah, dialah Allah yang hidupkan kalian, kemudian matikan kalian. Sesudah kita mati, Allah hidupkan lagi. Thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah, hidupkan kalian kembali, dikumpulkan di hari kiamat. La raiba fih. Masya Allah. Coba perhatikan. Kata Allah, kehidupan kalian di hari kiamat itu, kehidupan yang kedua itu, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Pasti ada. Tidak ada keraguan. Kenapa disebut tidak ada keraguan? Karena kehidupan kedua itu harus ada apabila kita meyakini bahwa Allah itu adalah Al-Hakim yang maha bijaksana, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Harus ada. Ya. Kalau kehidupan hari kiamat ini nggak ada, maka Allah bukan Al-Hakim. Allah bukan yang maha bijaksana. Ya. Jadi kehidupan kiamat itu harus ada. Mengapa? Karena di kehidupan dunia ini berapa banyak orang-orang yang melakukan dosa dan kezaliman tapi terbebas dari hukuman. Banyak nggak Pak? Banyak. Yang dipenjara apa semua itu orang yang bersalah? Enggak. Banyak orang yang dipenjara tapi tidak bersalah. Bahkan banyak para ulama yang dulu dipenjara. Buya Hamka, ya. 4 imam mazhab itu keempat-empatnya pernah dipenjara semua. Nabi Yusuf, Nabi pernah dipenjara. Tidak semua yang pernah dipenjara atau dipenjara itu bersalah. Sebaliknya, betapa banyak orang yang bersalah tapi tidak dipenjara, tidak dihukum. Banyak sekali. Padahal Allah maha adil katanya. Allah maha adil. Kalau Allah maha adil dan kemudian tidak ada hari kiamat, maka di mana keadilan Allah? Harus ada hari kiamat untuk menunjukkan keadilan Allah agar setiap orang yang melakukan kezaliman akan dihukum di hari kiamat, dan setiap orang yang melakukan kebaikan akan dibalas kebaikannya pula di hari kiamat. Paham Pak sampai sini Pak? Jadi hari kiamat sesuatu yang harus ada apabila kita meyakini bahwa Allah itu ada, maha adil, maha bijaksana. Maka disebutkan la raiba fih, tidak ada keraguan akan adanya hari kiamat itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Amwatun ghairu ahya. Semuanya itu mati, enggak ada yang hidup. Yang hidup satu-satunya hanya Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah bumi. Bumi ini juga dulunya mati. Ahyainaha, lalu Allah hidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Lalu dari bumi ini Allah tumbuhkan biji-bijian, tumbuhan. Dengan tumbuhan itulah kalian makan. Subhanallah. Tanahnya sama, air yang menimpa tanah ini juga sama, akan tapi tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi ini berbeda-beda. Buahnya juga berbeda-beda rasanya, berbeda-beda pula warnanya. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Subhanallah. Jadi sekali lagi, ini jawaban bagi orang-orang yang mengingkari Allah. Jika kalian mengingkari Allah, lihatlah diri kalian sendiri. Bukankah diri kalian dahulunya tidak ada? Lalu kemudian Allah adakan, Allah hidupkan. Dan sesudah itu kalian pun akan mati. Dan sesudah kalian mati, Allah akan hidupkan kalian kembali untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kalian lakukan di muka bumi ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya kajian dari ayat ke-28 ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ayat ke-29. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman dalam hati kita, tambahkan hidayah dalam kehidupan kita, dan semoga kita dapat senantiasa mempelajari Al-Qur'an
dalam kehidupan kita ini agar terbimbing seluruh apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.